Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan yuk. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ayo sama-sama kita nyanyikan yuk. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ya, kini kita tiba saatnya untuk masuk ke dalam firman Tuhan. Mari sebelum itu teman-teman kita persiapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Dan mari kita sama-sama nyanyikan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
Tuhan. Persiapkan tanah hati kami Tuhan, telinga kami Tuhan, supaya kami dengar-dengaran Tuhan. Kami ngerti Tuhan apa yang Kau mau Tuhan buat kami. Berbicaralah Tuhan pada saat ini Tuhan, untuk setiap kami, supaya kami Tuhan bisa benar-benar fokus Tuhan dengan firman-Mu. Dan Kau juga memberkati pembicara Tuhan yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu semuanya berkenan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kini kami siap buat mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom remaja Ganji Jember, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya satu minggu ini? Aku berdoa supaya setiap kita boleh senantiasa dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam keadaan sukacita, dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Nah, dimanapun kita berada saat ini, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan physical distancing. Karena COVID-19 ini belum selesai teman-teman, kita harus terus berusaha untuk memerangi wabah ini, memerangi pandemi ini, supaya tidak terus meningkat kejadiannya, tetapi boleh dikurangi, bahkan kalau bisa dihentikan. Pada siang hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema When Bad Things Happen. Dan kalau boleh, tema When Bad Things Happen ini spesifik kepada orang-orang yang baik. Jadi ketika hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik. Why do bad things happen to good people? Kenapa sih kok bisa hal-hal buruk itu bisa terjadi kepada orang-orang baik? Wajar kalau misalnya hal-hal buruk itu terjadi kepada orang-orang yang jahat. Tapi mengapa orang-orang baik itu mengalami hal yang buruk juga? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sulit teman-teman. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang maha baik. Tapi mengapa dia membiarkan hal-hal buruk tetap terjadi kepada orang-orang yang baik? Seharusnya kalau dia maha kuasa, dia tahu dong cara supaya hal-hal buruk itu tidak terjadi. Dan kalau memang dia adalah Tuhan yang maha tahu, harusnya dia tahu bagaimana caranya untuk menghilangkan setiap hal-hal buruk itu. Dan jikalau dia adalah Tuhan yang maha baik, mengapa sih dia masih membiarkan hal-hal buruk itu terjadi? Nah, hal inilah yang membuat sebagian orang menjadi tidak percaya, jangan-jangan Tuhan itu tidak ada. Atau kalaupun ada, jangan-jangan dia tidak baik. Atau kalaupun dia baik, jangan-jangan dia tidak maha kuasa atau tidak maha tahu. Nah, maka dari itu penting untuk mengetahui sebenarnya mengapa sih kok hal buruk itu bisa terjadi kepada orang-orang yang baik. Sebelum bicara lebih lanjut, aku akan membahas sebenarnya apa sih orang baik itu. Siapa sih orang baik itu? Kalau kita membaca di dalam Roma 3 yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berbuat dosa teman-teman. Aku, kamu, hamba Tuhan, guru-guru kita, orang tua kita, semuanya tidak ada satupun yang tidak berdosa. Maka dari itu sebenarnya tidak ada orang yang baik, orang yang suci. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakannya di dalam Lukas 18 ayat yang ke-19. Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tidak ada satupun manusia yang baik di dunia ini. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke pertanyaan tadi, mengapa kok hal-hal buruk bisa terjadi kepada orang baik? Sebenarnya pertanyaan itu kurang tepat. Karena tidak ada orang yang baik di dunia ini. Oke lah, kita menganggap orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, orang-orang yang sudah rajin pelayanan dengan segenap hati, mau membantu sesamanya, kita anggaplah mereka adalah orang-orang yang baik. Mengapa sih Tuhan kok masih memberikan kesulitan, kesukaran, persoalan, masalah kepada orang-orang yang baik ini? Setidaknya ada 3 teman-teman, mengapa kok hal-hal buruk itu bisa terjadi kepada orang-orang yang baik. Mengapa sih kok kita udah berusaha setengah mati, misalnya kita sudah berusaha
belajar mungkin, tapi kita masih aja mengalami kesulitan. Mengapa sih kok aku sudah menjadi anak yang baik, taat, tapi aku malah ditinggal oleh orang-orang yang aku sayangi? Kenapa sih kok banyak ya yang kita alami sehari-hari, kok kita rasanya udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi masih aja rasanya hal-hal buruk itu terus terjadi. Apalagi di masa pandemi COVID ini, rasanya semakin banyak hal-hal buruk yang terjadi. Rasanya begitu banyak orang yang mengeluh di sana sini, mengapa yang terjadi, mengapa itu terjadi. Ekonomi semakin susah, mau kemana-mana susah, mau melakukan ini itu susah. Nah, rasanya begitu banyak hal buruk yang terjadi di akhir-akhir ini. Mengapa sih Tuhan kok bisa hal itu terjadi? Ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah baik atau buruknya suatu cerita baru bisa ditentukan di akhir. Keburukan yang terjadi saat ini bukanlah akhir. Teman-teman kalau melihat sebuah film, kita baru bisa menilai secara tepat ya film ini baik atau enggak setelah kita menonton full filmnya. Misalnya nih film yang baru lagi booming ya sekarang ya, Mulan ya. Nah, di situ kan selalu ya polanya semua film tuh hampir mirip-mirip ya. Di awal-awal selalu ada intronya, kemudian mulai diperkenalkan konfliknya satu persatu, sampai akhirnya konflik yang meningkat sampai akhirnya mencapai puncaknya, mencapai klimaks. Lalu entah bagaimana akhirnya konflik itu bisa teratasi dan akhirnya happy ending. Nah, seperti Mulan juga kan dia itu mengalami berbagai kesulitan ya. Dia berjuang sedemikian rupa untuk melindungi keluarganya, bahkan melindungi bangsanya. Tapi dia malah ditolak oleh orang-orang yang dekat dengannya. Dia dicampakkan karena dia perempuan. Nah, itu adalah hal-hal yang tidak baik ya. Lalu ketika kita melihat itu di tengah-tengah filmnya, apakah kita langsung bilang, wah udahlah aku nggak mau nonton film ini jelek, rasanya sulit-sulit terus. Orang baik atau karakter utamanya, orang tokoh utamanya sudah melakukan segala kebaikan tapi masih aja dijahatin, masih aja dicurangin, masih aja dicampakkan. Udahlah aku nggak mau nonton. Apakah begitu? Tentu enggak ya. Kita akan terus melihat film itu, kita akan terus setia menonton film itu, dan anehnya kita malah tertarik ya untuk menonton film itu bahkan sampai akhir. Dan ketika di akhir kita baru bisa puas gitu ya bahwa wah akhirnya happy ending, akhirnya orang baik ini mengalami kebaikan juga. Nah, jadi begitu teman-teman, ketika kita melihat sesuatu hal buruk terjadi, itu mungkin hanyalah sepenggal dari keseluruhan cerita. Mungkin itu hanyalah setitik dari sebuah garis panjang dari kehidupan manusia. Jadi jangan keburu-buru menilai bahwa wah ini hidupku ini kok malang sekali, aku sudah nggak punya pacar gitu ya, udah nggak punya pacar, aku orangnya bodoh, nggak bisa ngapa-ngapain, miskin lagi, waduh udahlah aku bunuh diri aja. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tetap percaya gitu bahwa kebaikan tuh pasti akan datang, mungkin bukan sekarang tapi mungkin nanti, tapi kita percaya. Dan mari kita baca satu lagi ya, ayat ya di dalam Kejadian 50 yang ke-20. Ini adalah perkataan yang disampaikan oleh Yusuf. Kita semua tahu ya Yusuf ya, bahwa dia adalah orang yang mengalami banyak sekali kejahatan dari saudara-saudaranya. Dia dijual ke orang asing, lalu dia akhirnya dipenjarakan juga. Tapi pada akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat ini, Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi ketika Yusuf melalui berbagai macam persoalan yang ada, sampai akhirnya dia bisa menjadi orang yang memiliki jabatan yang tinggi, dia akhirnya baru bisa melihat bahwa hal-hal buruk yang selama ini terjadi itu sebenarnya adalah rancangan Allah. Orang-orang bisa mereka-rekakan yang jahat
tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Maka dari itu jangan putus asa kalau teman-teman masih mengalami hal yang buruk saat ini. Mungkin Allah menyimpan hal yang baik itu di akhir. Dan sekalipun ya mungkin kita melihat ada orang-orang yang sampai meninggal pun rasanya menyedihkan, sampai meninggal pun rasanya begitu tragis. Mari kita baca satu ayat ya. Di dalam Korintus 4, 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi ketika hal-hal di dunia ini rasanya begitu tidak adil, hal-hal di dunia ini rasanya begitu buruk, ingat bahwa hidup kita tidak berakhir sekedar di dunia ini, teman-teman. Setelah dunia ini selesai, setelah hidup di dunia ini selesai, kita masih memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kita percaya bahwa kita memiliki keselamatan di dalam Dia. Dan keselamatan dalam Dia itu adalah sebuah kebahagiaan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Maka dari itu, biarlah pengharapan ini menjadi kekuatan kita. Biarlah pengharapan ini menjadi sukacita kita bahwa seburuk apapun yang kita alami saat ini, Tuhan telah menyediakan mahkota setelah kita melewati hidup di dunia ini, asal kita tetap setia kepadanya. Itu yang pertama. Mengapa kok hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang baik? Yang kedua, teman-teman, keburukan kita dapat menjadi sarana untuk membawa orang lain kepada Allah. Kita baca di dalam Yohanes 9 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yohanes 9 ayat yang kedua dan yang ketiga. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Mungkin melalui hidup kita yang sulit, melalui pencobaan yang kita alami, melalui persoalan yang kita hadapi, Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi alatnya. Kadang-kadang orang yang pernah kehilangan orang yang ia kasihi, entah itu orang tua, anak, saudara, ketika dia harus menghibur orang lain yang juga sedang kehilangan, kalimat yang keluar dari mulut orang ini akan lebih berkuasa, teman-teman. Akan lebih berkuasa untuk menghibur orang yang juga kehilangan itu. Karena dia sendiri sudah mengalami keburukan itu. Daripada orang-orang yang mungkin gak pernah mengalami kehilangan, orang-orang yang gak pernah mengalami kesulitan. Ketika menghibur orang lain yang merasa kesulitan, orang yang sedang kesulitan itu akan berkata, "Iya, kamu gak ngerti gimana posisi aku. Kamu gak pakai sepatu yang sama dengan aku. Bagaimana kamu bisa menghibur aku? Kamu gak ngerti kondisiku." Nah, tetapi ketika kita sendiri sudah mengalami kesulitan itu, dan kita harus menghibur orang lain mungkin, menguatkan orang lain, nah, kita bisa menjadi alat Tuhan untuk bisa menghibur mereka. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk membawa orang lain itu kepada Tuhan. Jadi, jangan lupa bahwa kesulitan kita barangkali bisa menjadi berkat buat orang lain. Kemudian alasan yang ketiga, teman-teman, mengapa kok hal-hal yang buruk itu terjadi kepada orang yang baik? Alasan yang ketiga, marilah kita melihat bahwa hal-hal yang paling buruk itu terjadi kepada orang yang paling baik. Maksudnya gimana? Tadi kan judulnya When Bad Things Happen to Good People. Nah, sekarang ini kita menggunakan bahasa superlatifnya ya dalam bahasa Inggris. The worst things happen to best person. Jadi hal yang paling buruk terjadi
kepada orang yang paling baik. Maksudnya gimana? Satu-satunya yang bisa kita sebut sebagai orang yang paling baik di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini, adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah satu-satunya anak manusia yang tidak mengenal dosa. Dia tidak bersalah sama sekali dalam hidupnya. Tapi dia mengalami hal yang paling buruk yang pernah terjadi dalam dunia ini. Dia dijual oleh muridnya sendiri, dia dihianati, dia difitnah oleh banyak orang bersaksi dusta akan dia, sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib. Bayangkan teman-teman, dia nggak berdosa sama sekali, dia tidak bersalah sama sekali, tapi dia harus mengalami berbagai cambukan, berbagai penyiksaan, sampai akhirnya dia harus mati di kayu salib. Kalau Tuhan yang kita sembah saja seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa mengeluh kepada Tuhan? Tuhan, kenapa kok hal buruk ini terjadi kepadaku? Tidak layak teman-teman. Tidak pantas kita bisa mengeluh kepada Tuhan yang kita sembah, karena Allah kita sendiri telah mengalami semuanya. Mari kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 23. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau hidupmu, hidup kita terasa tidak adil, terasa begitu berat, pandang kepada Yesus, pandang kepada salib Yesus. Dia adalah Allah yang kita sembah, sudah mengalami segala pencobaan, segala kesulitan, segala penyiksaan melebihi kesulitan yang pernah kita alami. Jika Allah kita saja seperti demikian, bagaimana kita dapat mengeluh? Bagaimana keluhan-keluhan bisa keluar dari mulut kita? Berserah kepadanya, berharap kepadanya. Dia akan memberikan jalan keluar kepada setiap kita. Ayat terakhir, mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetap percaya teman-teman, kalau teman-teman di rumah, dimanapun kalian berada mengalami kesulitan, tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tetap semangat di tengah kesulitan yang mungkin kita, orang tua kita, orang-orang di sekitar kita alami. Tetap percaya bahwa Allah akan mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat renungan singkat yang boleh kami dengarkan pada siang hari ini. Biarlah renungan ini membuat kami sadar Tuhan bahwa setiap kesulitan, kesukaran yang kami hadapi Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau selalu menyertai kami. Bahkan Engkau telah menyediakan hal yang indah di balik setiap kesulitan yang kami alami. Kami percaya kepada pengorbanan-Mu, kami percaya kepada karya salib-Mu Tuhan. Penebusan-Mu itulah yang membawa pengharapan kepada kami Tuhan, akan sukacita nanti yang telah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa bersukacita di dalam-Mu. Di tengah kesulitan yang ada, biarlah kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami bisa berdoa. Amin. Hai guys, jangan lupa ya tetap ikuti ibadah remaja minggu depan. Nah, teman-teman bisa akses di YouTube Genjitin GPPS Jember. Stay connect with us ya.
Nah, bagi kamu teman-teman yang belum subscribe YouTube Genji, yuk kami berharap kalian bisa subscribe YouTube ini agar kalian mendapat info terbaru mengenai ibadah Genji. Dan bagi teman-teman yang belum follow Instagram Genji, yuk sama-sama kita follow Instagram Genji agar sama-sama kita mendapat info terbaru seputar ibadah Genji. Kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di ibadah Genji. Kami berharap kalian bisa bersama-sama bertumbuh dengan kami. Sama-sama kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, sekian pengumuman dari kami pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Udah mulai, tak? Oh, udah deh, Pak. 1, 2, 3. Hai guys. Kembali lagi bersama aku dan Deborah pada siang hari ini. Semoga kalian terberkati oleh firman dan ibadah pada siang hari ini. Jangan lupa juga buat saksikan ibadah remaja minggu depan jam 10.45 di YouTube channel Genji Teen. Dan juga nanti hari Jumat akan ada ibadah CG akan di-share, diberitahukan di grup WA. Jangan lupa buat cek grup WA Genji. Kalau lupa nanti berusaha sama kalian itu, ya kan? Dan juga jaga kesehatan juga, di rumah aja, jangan kemana-mana. Kalau mau pergi-pergi jangan lupa juga pakai masker, oke? Biar gak kena penyakit guys, oke? Ya gak? Dadah, God bless you.